Oh bagus gambarmu nak, bagus. Papanya senang puji-puji gitu. Wah anaknya juga senang. Baru anaknya keluar. Nah sudah kamu gak ganggu aku sekarang. Papanya bilang begitu. Belum lama anaknya keluar. Papanya lihat lagi gambar itu. Gambar ditinggal di meja. Kok gak ada aku di sini? Baru sadar papanya itu. Lalu dia panggil anaknya lagi. Sini kamu sini. Dipangku lagi. Ini siapa? Ini mama. Ini siapa semuanya? Ini siapa? Ini Messi. Papa di mana? Jawaban anak ini begitu polos. Papa kan di perpustakaan. Saudara, kata-kata itu menemplak papanya. Dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan, dia minta maaf pada anaknya. Sejak hari itu dia berubah. Maka itu anak itu berkata, ini keluarga kami. Harusnya dia berkata keluarga kita. Karena papanya gak dimasukkan. Anak-anak muda, besok kalau engkau menikah dan jadi orang tua, ingat ini. Kita orang Papua, senjata kita panah dan paling tepat. Jadi kalau orang tua tidak pernah bisa jadi pemimpin untuk anak-anak. Anak panah boleh runcing, tajam. Sekali bunuh babi langsung mati. Anak panah boleh lurus batangnya. Seruncing apa, selurus apa. Kalau tidak ada yang membidikkan, anak panah itu tidak berdaya. Dia akan tetap di situ sampai dia mati, tetap di situ. Saudara, kalau toh anak-anak panah itu ada pembidiknya, pahlawannya ada. Tetapi pahlawannya teler juga, ya mabuk, ya judi, ya segala macam. Dibidikkan anak panah itu, tapi tetap tidak punya sasaran. Asal bidik saja, meleset kemana tidak tahu. Kepemimpinan dimulai dari rumah, bukan sekolah. Bahkan saya katakan bukan di dalam gereja, apa ketiak, di rumah. Itulah tempat seorang pemimpin dibentuk, dilahirkan, disiapkan semuanya. Jadi orang tua sangat penting untuk tahu sasarannya kemana. Anak panah pertama, anak panah kedua, anak panah ketiga. Maka itu kerjasama orang tua dengan Roh Kudus harus jelas. Tahun 92 akhirnya saya menikah. Setelah 10 tahun Tuhan mempercayakan saya ratusan anak panah. Akhirnya saya menikah. Kami tidak terlalu berharap, tapi kami juga suami saya tidak menolak. Tapi akhirnya Tuhan tahu, Tuhan tidak memberi kami anak kandung. Tetapi sampai hari ini saudara, sudah sekian ratus anak panah yang tidak pernah punya arah dalam hidupnya. Sekarang mereka punya sasaran di tangan kami. Maka itu saya menamakan diri saya itu pendidik dan pembidik. Saya punya alamat email sebagai kata itu, pendidik_pembidik@hotmail.com, supaya orang tahu bahwa saya bukan pendeta, tapi saya seorang pendidik, saya seorang pembidik. Salah seorang anak panah yang sudah rusak, ternyata temannya Tommy, tadi dia duduk dekat saya. Namanya Wardana, anak Toraja. Tahun 95 saya cari rumah kontrakan di Biak untuk kantor kami. Biasa bukan cari rumah yang besar tapi murah. Dan dapat rumah besar murah, kamar 6, dapurnya 2, ruang tamunya 3. Wah cocok buat kami. Karena saya suka tinggal dengan rame-rame, gak cuma sendiri. Berapa bulan, belum sampai 3 bulan kontrak itu, pemilik rumah itu datang. Lalu minta tolong anak mereka nomor 2 itu bermasalah. Nah yang namanya Wardani ini tadi. Saya cari dia, ternyata sudah ada di Surabaya. Di sebuah tempat yang sungguh-sungguh mengerikan. Tempat para penjahat itu berkumpul. Dalam keadaan dia teler sudah. Itu 95. Ringkas cerita, saya ambil anak ini. Belum seminggu tinggal di rumah, waduh ternyata masalah luar biasa. Yang bawa ganja datang, yang bawa pil datang. Wah celaka, kalau begini sudah celaka ini. Lalu saya titipkan pada teman saya di Semarang. Enggak sampai 2 minggu balik juga dengan surat begini. Saya nggak bisa ngomong, nggak sanggup untuk ngurus anak ini. Saya nggak bisa cerita siapa dia. Tapi kalau saya ibaratkan dia itu kertas, saya rendam nggak basah, saya bakar nggak terbakar. Wah kertas apa ini? Lalu saya telepon orang tuanya. Dia bilang, aduh maaf, kami nggak sanggup.
Lalu ibunya menjawab, iya Pak Pendeta, jangan dibawa ke sini, nanti saya yang mati. Nah, kalau ibunya aja mati, urusannya apa bagi saya? Saya pikir begitu. Mau jadi bagaimana ini? Langsung Roh Kudus bicara kepada saya. Saya minta izin pada istri saya. Terus izinkan saya untuk 1 minggu ini, saya mau tidur dengan anak ini. Roh Kudus berkata kuat sekali, saudara, untuk saya sungguh-sungguh menjadi papa buat dia. Ternyata Tuhan bekerja sungguh luar biasa. Malam pertama itu, ketika saya menyatakan diri, dia panggil saya Om. Oleh hari ini jangan panggil saya Om. Saya mau jadi papi buat kamu. Saudara, kata-kata itu menyembuhkan dia sampai hari ini. Lalu saya peluk dia. Wih, saudara, dia meronta. Satu rumah bangun sebab dia teriak itu jam 2 pagi. Teriak, wih, sudahlah, teriakannya mengerikan sekali. Dia bisa berubah seperti ular, seperti harimau, wah, sudahlah. Sampai subuh doa kelapasan. Saya nggak tahu juga. Ternyata setannya begitu banyak. Yang saya minta waktu 1 minggu buat istri saya. Malam itu dia sembuh. Paginya dia berubah sama sekali. Kami orang satu rumah sampai heran melihat perubahan hidup itu. Dia sekolah teknik sipil tapi tidak selesai di Malang. Akhirnya saya berdoa. Saya tahu bahwa dia anak panah saya. Karena dia anak panah saya, dia tidak tahu tujuan hidupnya kemana. Maka saya harus berdoa untuk tahu tujuan anak panah ini kemana. Saya akan bacakan dulu 1 ayat lagi. Yeremia 1 ayat 5. Ini penting untuk kita mengarahkan diri bagi para pemimpin itu kemana. Yeremia 1 ayat 5. Simpan firman ini baik-baik, khususnya saudara belum menikah. Kalau tahu sudah saudara menikah dan baru sadar akan firman ini, mau punya anak lagi boleh, nggak apa-apa. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Ada 3 fase. Ada 3 fase untuk setiap anak panah, saudara. Itu yang saya kagum. Fase pertama, kalau Yeremia belum dibentuk dalam rahim, berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Cepat jawab. Belum. Betul nggak? Belum kawin ini. Ini yang saya heran. Bagaimana papa mama belum menikah, anak sudah dikenal oleh surga. Hari ketiga mungkin kita belajar rahasia ini. Sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, anak ini sudah dikandung. Fase kedua, maka anak panah itu telah. Semuanya pakai kata telah. 3 fase ini pakai kata telah. Pas perfect. Sebelum aku membentuk dalam kandungan, aku telah mengenal engkau. Telah. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi kalau belum keluar dari kandungan sudah dikuduskan, berarti anak yang luar biasa. Nah, fase ketiga, aku telah menetapkan engkau. Saya akan ganti dengan istilah bahasa Indonesia. Begitu anak panah itu lahir, maka aku Tuhan penciptamu telah meng-SK-kan engkau. Tahu kata SK? Luar biasa. SK-nya Yeremia menjadi nabi. Nah, ini iman saya untuk setiap anak yang dilahirkan ke bumi. Ternyata setiap anak itu punya SK khusus dari surga. Katakan amin, saudara. Nah, di sini setiap orang tua harus bisa tahu dan membaca SK anak pertama saudara itu apa, SK anak kedua saudara itu apa, SK anak saudara ketiga itu apa, dan seterusnya. Wih, dahsyat sekali. Inilah kepemimpinan. Lalu para pahlawan, kita gabungkan di Mazmur 127. Lalu para pahlawan ini harus pintar-pintar mengerti bunyi SK anak-anak ini apa. Nah, ketika sudah siap untuk dibidikkan, maka si pahlawan harus punya sasaran seperti SK itu. Coba saya renungkan ayat ini. Sejak tahun 82, setiap kali saya ketemu orang yang Roh Kudus suruh saya temui orang itu, saudara, saya sudah pakai cara ini. Saya berdoa untuk tanya,
SK-mu papa untuk orang itu tuh apa?